Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh para asatidzah, para habaib, dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Karena betapa perlunya kita sekarang ini mendengarkan nasihat-nasihat untuk meluruskan yang bengkok, untuk memperbaiki yang salah, dan untuk menegakkan kebenaran. Karena seperti tadi baru saja Al-Habib Salim bin Muhammad Salahuddin bin Salim bin Jindan menyampaikan, ada orang yang ngaku-ngaku Habib tapi perbuatannya menjelek-jelekkan, ya. Seperti yang baru-baru ini kita lihat di TV, pakai jubah, pakai sorban, jenggotan, lalu dia pangku itu Dewi Persik sama Julia Perez. Ada gak tuh? Ada, itu yang disebut Abdurrahman As-Segaf. Dia bukan Habib, dia namanya Haris Umarela. Dan sekarang dia kaya raya, mobil Jaguarnya aja ada berapa, mobil Mercy terbarunya juga ada berapa. Yang saya khawatir ini adalah sengaja orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan nama baik umat Islam, memakai pakaian ulama tapi perbuatannya perbuatan juhala. Jadi nanti yang cacat tuh lihatnya pakai jubah aja mangkuk Julia Perez. Betul apa betul? Tapi saya minta nih, FPI harus demo itu Abdurrahman Segaf. Betul apa betul? Saya minta FPI jangan cuma Dewi Persik aja di demo. Kita minta yang merusak nama ulama, yang menjelek-jelekkan nama baik habaib, segera demo itu Abdurrahman Segaf. Kenapa? Karena dia zahiruhu siap wa batinuhu siap. Lahirnya seperti ulama, tapi justru di dalamnya adalah serigala-serigala lapar dunia. Betul? Harus itu, jangan diemin. Colok. Saya setuju Dewi Persik di demo sama FPI, saya setuju. Tapi Abdurrahman As-Segaf juga atau Habib palsu di demo dong. Betul nggak? Demo. Ada gak Habib Salim Selon? Udah lu di belakang. Ya minta nanti begitu. Ya jangan diemin aja. Betul gak? Sekarang ini gak beres nih. Ulama bikin istighosah bola. Ini istighosah bola. Saya dari dulu pesantren 14 tahun. Saya gak ketemu di kitab tuh istighosah bola. Gile juga tuh si Mas tuh. Saya SMS, Mas kalau nyampe proyek yang beneran dikit dong Mas. Proyek-proyek gituan, bola pakai istighosah. Kalah dah. Ayah dah. Ya, akhirnya kalah berapa nol? 3-0 tuh kalahnya. 3-0. Gol pertama karena istighosah. Salah tuh, haram itu. Yang kedua karena pakai kaosnya putih sih, biasanya merah, betul gak ya? Udah yang ketiga mau tahu apaan tuh. Tapi yang jelas kalahnya 3-0 lah. Mungkin karena istighosah tuh. Jangan ikutin tuh ulama yang model begitu, ya. Inti bisa lihat sebetulnya ulama yang benar-benar lihat ada sinarnya, ada cahayanya di mukanya. Kalau ulama sudah hubud dunia, walaupun orangnya putih, nggak ada sinarnya. Kenapa? Yang dikejar cuma dunia. Dan bahkan saya prihatin sekarang. Ketika saya ditelepon, Kiai yang ngundang gubernur, saya bilang saya malu ngundang gubernur. Kenapa? Karena gubernur sekarang kok masuk gereja katedral. Mengucapkan selamat hari Natal saja bagi umat Islam hukumnya haram. Betul apa betul?
betul? Karena artinya Natal, lahirnya Yesus anak Tuhan. Mengucapkan selamat hari Natal, mengakui Tuhan punya anak, kafir, murtad, keluar dari Islam. Jangan takut, nggak disumbang nggak masalah, mau gue pikirin. Betul nggak? Kita minta lagi nih Habib Salim Selon nih demo. Kenapa? Nggak boleh, karena kalau dibiarkan dia masuk gereja mengucapkan selamat hari Natal, pejabat-pejabat yang lainnya ikut, umat kagak ngerti, semuanya ikut Natalan, si Udin, si Mamat, si Dayat, si Ucup. Betul. Iya. Ini sambutan apa cerawat? Sekalian. Tapi yang jelas memang kita harus bersuara. Saya takut kalau saya tidak bersuara nanti di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jangan cuma bangga-bangga saya dekat dengan gubernur berangkatin saya umroh, gubernur berangkatin saya pergi kemana-mana, gubernur kasih duit saya dikasih mobil sama gubernur, sekarang gubernurnya masuk gereja, Anda bagaimana? Dosa. Emang enak jadi kiai. Tanggung jawabnya berat, betul gak? Tanggung jawabnya berat jadi kiai. Jangan cerita enak lu jadi kiai ngitung amplop lu. Jangan ituannya dipikirin. Kata As-Sayyid Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka sebelum orang kafir yang menyembah patung disiksa. Apa enggak ngeri itu dipanggang duluan tuh Ustaz. Kagak lama sih, 700.000 tahun. Baru dia ke sorga, ketemu muridnya, santrinya, kiai. Dari mana kiai? Diam lu. Dia juga lagi malu muka gue hitam ini. Makanya kita harus berani tetap ya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada tawar menawar. Dimanapun, kapanpun, di hadapan siapapun, kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Amin. Insya Allah. Nah, para jamaah sekalian, Tabligh Akbar tahun ini memang luar biasa. Kita ini mengadakan Tabligh Akbar dari orang nggak berani, kita udah berani. Saya ingat tahun 87 saya mengadakan Tabligh Akbar, acaranya berjalan, sayanya di Borgol. Itu sejarah. Kemudian setiap tahun saya selalu berhadapan dengan aparat. Larangan demi larangan, alhamdulillah kita jalan terus. Kemudian alhamdulillah tahun 93 acaranya mau malam sore, dari kemarin 2 hari saya diperiksa terus-terusan. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya kalau orang lain sekarang ada yang Tabligh Akbar, silakan untuk mencegah umat Islam daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi maaf, jangan Anda mengadakan Tabligh Akbar hanya untuk mencari uang, mengundang pejabat, kemudian mencari dana dan yang sebagainya. Justru itu nanti Anda tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada intrik-intrik untuk bersaing. Jangan. Kita tujukan semuanya adalah semata-mata li'ila kalimatillah yal ulya. Oleh karenanya alhamdulillah para jamaah sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan para jamaah sekalian mendukung Tabligh Akbar yang dari dulu alhamdulillah masih tegak, tidak lekang kena panas, tidak luluh kena hujan. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di mana-mana Tabligh Akbar, kita tetap di sini hadir dalam rangka zikir bersama para ulama dan habaib, dalam rangka mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Namun kalau ada kekurangan di sana sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.